terhormat Dewan Juri, yang saya hormati para panitia lomba dan teman-teman seperjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahi ya ukti, jalan-jalan ke Surakarta, ikut andil metamorfosa. Enggak salam untuk semua, maka jawablah dengan gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, sehat, serta inayahnya sehingga kita dapat sehat walafiat seperti saat ini. Kedua, sholawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Agung, sang revolusi zaman, buah hati Siti Aminah, jantungnya Siti Khadijah, dan intannya kota Madinah, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin Allahumma amin. Tengah arus perubahan zaman yang begitu cepat dan pesat, pastinya kita merasakan kehilangan arah dan juga pedoman hidup. Perubahan teknologi, sosial, dan budaya yang sangat pesat dan cepat pastinya akan menambah tantangan dan permasalahan yang baru di dalam kehidupan kita. Namun, di dalam perubahan tersebut ada satu hal yang tetap relevan, yakni sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kita merasakan tersesat di tengah lautan informasi yang sangat luas dan pesat? Atau mungkin pernahkah kita merasakan bingung akan menentukan pilihan di tengah banyaknya godaan? Nah, maka dari itu, berdirinya saya di sini yang akan menyampaikan dakwah Islam yang berjudul Sunnah sebagai kompas hidup di tengah perubahan zaman. Sunnah, yakni sesuatu yang dicontohkan dan juga diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah panduan hidup yang abadi. Walaupun banyaknya perubahan zaman, sunnah tetap memiliki nilai-nilai universal yang tetap dapat membimbing kita agar tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya dengan istilah kompas, yang dimana jarum kompas akan selalu mengarah ke arah selatan dan juga utara kemanapun saat kita memutarnya. Lalu, apa saja sih sunnah yang dapat kita amalkan? Yang pertama, pentingnya berakhlak mulia. Kita sebagai generasi muda penerus bangsa yang mempunyai kompeten tinggi untuk membangun negeri, pastinya kita harus mengamalkan hal tersebut. Seperti sabda Rasulullah, An ibnu Umar, qala ya Rasulullah, ayyuhal muslimina afdal, qala ahsanuhum khuluqan. Yang artinya diriwayatkan dari dari Ibnu Umar bahwa pernah dipertanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana orang mukmin yang sesungguhnya? Rasulullah SAW pun menjawab, orang yang baik akhlaknya di antara mereka. Namun pada saat ini, pada zaman sekarang, masih sering saya mendengarkan perkataan-perkataan yang tidak baik, atau bisa diibaratkan tidak pantas untuk diucapkan. Nah, kita sebagai generasi emas, generasi penerus bangsa, pastinya kita harus menahan hal tersebut. Atau kita juga harus meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya segala urusan kita agar tetap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pentingnya menuntut ilmu. Dengan memanfaatkan teknologi canggih, teknologi yang saat ini kita dapat memanfaatkannya dengan sebagai ladang pahala.
Bagaimana caranya? Salah satu contohnya yakni mengikuti kajian dengan berbasis online. Dengan mengikuti tersebut, seperti halnya sabda Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salakal tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati." Yang artinya, barang siapa yang menuntut ilmu di jalan Allah, maka ia akan dipermudah jalannya menuju surganya. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ketiga, pentingnya bersedekah. Bersedekah tidak memandang banyak atau sedikitnya harta yang kita keluarkan. Seperti ibaratnya, bersedekahlah walaupun hanya sebiji zarah. Karena dengan sebiji pun ini akan tetap mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kesimpulannya, 3 sunnah tersebut tidak hanya dapat membawa kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga kita dapat mendapatkan dampak positif dalam lingkungan masyarakat. Jadi, mari kita jadikan sunnah sebagai pedoman hidup untuk menginspirasi setiap langkahnya sehingga kita dapat berjalan dengan lebih baik dan juga penuh berkah. Terima kasih. Kota Surakarta penuh dengan cerita. Lomba metamorfosa menambah sebuah cerita. Mohon maaf atas semuanya. Terus maju untuk jadi sang juara. Saya Inaya Darmastuti, siswa dari SMA Negeri 1 Cepu. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.